seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Salam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup anugerah Tuhan, menghirup udara Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk menyapa hati kita, untuk menyejukkan hati kita, kita akan berdiam, kita akan memejamkan mata kita, dan juga kita akan menyapa Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, jamahlah kami satu persatu, agar kami dapat meresapi, memahami, mendengarkan firman-Mu dengan setulus hati. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu ada di dalam diri kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anakku dan Bapak Ibu guru sekalian, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah bacaan, dan kita juga nanti akan mendengarkan sebuah ilustrasi yang nanti akan saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Dan untuk bacaan hari ini kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa untuk ayat ini. Akan saya sampaikan sebuah ilustrasi dengan judul Tuhan Mengasihiku. Sesuai dengan lagu pujian yang kita nyanyikan tadi, semoga kalian tadi juga menyanyikannya secara bersama-sama di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Nah, pernah nggak sih kalian merasa sangat disayang sama orang? Pasti pernah, ya kan? Apalagi kalau ngerasa disayangnya itu sama orang yang juga kita suka, itu sesuatu banget. Jadi, orang yang lain menyayangi kita, kita juga ternyata menyukai dia, menyayangi dia, pas banget, saling menyayangi. Tapi juga ada kalanya di mana kita ngerasa siapa sih yang peduli dan sayang sama kita? Bahkan mungkin kita ngerasa
ortu kita nyuekin kita. Bayangkan kalau ortu kita nyuekin kita, rasanya bagaimana? Nano-nano ya, rame rasanya. Sahabat kita mengecewakan kita. Nah, sahabat yang sering kita ajak untuk curhat, sering menemani kita dan lain sebagainya, juga mengecewakan kita. Rasanya juga nano-nano loh. Tahu nggak sih kalau semua manusia itu tidak ada yang sempurna kasihnya. Tapi ada satu pribadi yang kasihnya sangat sempurna. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Tuhan sendiri. Terus, kalau Tuhan menyayangi kita dengan sempurna, mana buktinya? Tuhan kan tidak terlihat. Tuhan juga adanya di surga. Pasti itu yang ada di benak kita, yang ada di pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sering melintas di pikiran kita. Tapi tunggu dulu. Tuhan itu selalu dekat dengan kita loh. Tuhan nggak pernah ninggalin kita sekalipun. Kita nggak pernah lihat. Dan pernah nggak bisa ngerasain kehadiran Tuhan? Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sifatnya maha, itu turun ke dalam dunia yang hina, penuh dosa. Pokoknya nggak banget deh. Tapi Tuhan mau datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, walau ia tetap Tuhan di saat yang sama. Ialah Tuhan Yesus yang merupakan Allah datang ke dalam dunia. Semua itu Tuhan lakukan karena kasih-Nya pada manusia. Tuhan tidak mau manusia binasa dalam dosa. Tuhan mau supaya manusia biasa seperti kita dipulihkan relasinya dengan dirinya, serta memperoleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi dituliskan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Masalahnya, sudahkah kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk merasakan kasih-Nya? Sudahkah kita mengizinkan diri kita dipenuhi, dipulihkan, dan diubahkan oleh kasih-Nya? Ataukah kita hanya sering mendengar bahwa Allah mengasihi tanpa kita benar-benar meyakininya? Kita justru tidak menjalin relasi yang dekat dengan pribadi yang begitu mengasihi kita. Mari kita benar-benar mengizinkan diri dikasihi oleh Allah dan bertumbuh dalam relasi yang makin akrab dengannya setiap hari. Pujian untuk Tuhan. Soli Deo Gloria. Kasih Allah merupakan kekuatan yang cukup untuk menjalani kehidupan di tengah dunia yang tidak sempurna. Penuhilah diri dengan kasih-Nya. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, sungguh ini bacaan yang luar biasa, sungguh ini renungan yang luar biasa. Bahwa kita tanpa melihatnya dengan nyata, kemudian kita tidak tahu letaknya di mana, tetapi kita dapat merasakan segala karunia-Nya. Kita dapat merasakan segala karunia-Nya. Hidup kita, udara yang kita hirup, mata kita bisa memandang semua ciptaannya, dan masih banyak lagi karunia yang bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Marilah kita menjalin keakraban, membuka diri, membuka hati untuk lebih akrab lagi, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Serahkanlah semuanya yang ada pada diri kita,
yang kita hadapi, yang kita alami kepada satu Tuhan Yesus, maka semuanya akan dimudahkan. Semuanya akan diselamatkan. Tuhan rela sengsara, rela mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Baiklah, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Semoga membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akhiri renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih ya Tuhan, begitu banyak karunia, begitu banyak anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jamahlah hidup kami, jamahlah hati kami, pikiran kami, jiwa raga kami ya Tuhan, agar kami dengan rela hati, dengan sukacita, membuka diri, membuka hati, membuka hidup kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dunia ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut ya Tuhan. Kami mohon ampuni segala dosa dan kesalahan tersebut ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, doa dan permohonan ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita masih berada di pandemi COVID-19 yang sudah kita rasakan begitu banyak sekali efeknya di semua lini masyarakat. Tetapi kita yakin apabila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan selamat. Jaga diri, jaga kondisi, jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan 5M, silakan dilakukan. Dan saling mengingatkan, saling menjaga agar semuanya dapat segera berakhir untuk kondisi yang sekarang ini kita alami dan berganti menjadi suasana, menjadi keadaan yang pulih kembali, yang normal kembali. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas doanya, dan salam.